Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Menjaga Warisan. Hari ini kita akan membahas tentang Taman Mini Indonesia Indah atau TMI. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengenalkan dan melestarikannya, serta bagaimana generasi muda bisa ikut andil dalam pelestarian budaya ini. Betul Reza, kita sudah kedatangan tamu-tamu hebat yang siap membagi wawasannya pada kita. Langsung saja kita panggil tamu-tamunya. Bang. Ya, bisa diperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yandra. Saya di sini sebagai perwakilan Gen Z dan sebagai influencer budaya. Saya Muhammad Fatir sebagai sejarawan dan pengamat budaya. Saya Hanif Satari Ibrahim, perwakilan dari Kementerian Pariwisata. Dan saya sebagai Raffi Ahmad Ramadan sebagai pengelola Taman Mini. Ya, Nip, kalau dari segi pelestarian, apa saja langkah yang sudah dilakukannya? Salah satunya adalah renovasi rumah adat dan museum di Taman Mini supaya tetap terjaga orisinalitasnya. Selain itu, kami juga mengandeng komunikasi budaya untuk aktif berpartisipasi dalam pelestarian tradisi. Wah, menarik sekali ya. Fatir, menurut Anda bagaimana sebagai sejarawan, bagaimana Anda melihat dampak dari upaya ini? Positif sekali. Taman Mini bukan hanya tempat wisata biasa, tapi juga sebagai simbol keberagaman budaya. Kalau dikelola dengan baik, generasi muda bisa lebih menghargai dan melestarikan. Ya, untuk Raffi, apakah ada event di tahun 2025 yang fokus pada pelestarian budaya Taman Mini? Ada banyak dong. Salah satunya itu Festival Budaya Nusantara. Itu tuh festival yang dimana budaya Indonesia tuh ada menampilkan tari, musik dan ciri khas makanannya sendiri. Terus kita juga ada workshop batik, wayang dan yang lain-lain sih. Wah, seru banget. Apakah Gen Z juga bisa ikut berpartisipasi, Diandra? Tentu dong. Banyak event yang bisa diikuti seperti lomba vlog budaya atau challenge TikTok dengan tema kebudayaan. Dengan cara ini, Gen Z bisa tetap eksis sambil melestarikan budayanya.
Ya, menurut kamu Riandra, bagaimana cara terbaik bagi Gen Z untuk lebih mengenal Taman Mini? Yang paling efektif sih lewat media sosial ya. Sekarang kan banyak konten edukatif yang dikemas menarik mungkin. Misalnya seperti review museum di Taman Mini, behind the scene festival budaya, dan sebagainya. Selain itu, datang ke Taman Mini juga bisa menjadikan pengalaman yang seru juga loh. Saya setuju sih dengan Riandra. Karena kan generasi muda lebih suka pengalaman langsung. Mungkin bisa ada program student exchange di Taman Mini. Jadi mereka bisa merasakan langsung bagaimana budaya dari berbagai daerah. Saya sangat mendukung sih ide-ide dari Rianda dan Fatir. Saya sebagai pengelola Taman Mini akan mengadaptasikan teknologi dan pengalaman yang interaktif buat ngamancing generasi Z sih. Kalau soal pelestarian, apa yang bisa Gen Z lakukan secara konkret? Ada banyak sih, mulai dari hal kecil seperti share info tentang Taman Mini Indonesia di media sosial, ikut event, dan atau bahkan bikin konten kreatif yang mengangkat budaya lokal. Nah, kami juga sedang merancang program relawan budaya di Taman Mini. Jadi anak muda bisa terlibat langsung dari kegiatan pelestarian seperti menjadi pemandu wisata atau ikut dalam proyek dokumentasi budaya. Kalau saya boleh menambahkan, penting juga untuk Gen Z membaca dan belajar dalam tentang budaya kita sendiri. Dengan begitu mereka bisa lebih bangga. Oke nih Pel, dari perbincangan kita jelas sekali bahwa Taman Mini bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi juga pusat edukasi dan pelestarian budaya Indonesia. Betul, generasi muda juga punya peran penting dalam menjaga warisan ini, baik dengan cara modern maupun tradisional. Oke, terima kasih untuk semua tamu yang sudah hadir dan berbagi wawasan. Semoga semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya Taman Mini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa lestarikan budaya Indonesia. Pesan utama dari seluruh dialog podcast ini adalah pentingnya peran Taman Mini di Indonesia Indah sebagai pusat edukasi dan pelestarian budaya Indonesia yang tak hanya berfungsi sebagai definisi wisata tetapi juga sebagai simbol keberagaman budaya Indonesia. Dalam upaya mengenalkan dan melestarikan Taman Mini, pemerintah melalui revitalisasi dan promosi digital serta kolaborasi dengan komunitas budaya telah membuat berbagai inovasi seperti program edukatif untuk sekolah, virtual tours, dan event budaya yang melibatkan berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda khususnya Gen Z juga memiliki peran besar dalam menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Lewat media sosial, partisipasi dalam event budaya, serta konten kreatif yang mengangkat budaya lokal, mereka dapat berkontribusi langsung. Selain itu, dengan mengikuti program seperti relawan budaya atau lomba kreatif, Gen Z dapat terlibat dalam kegiatan pelestarian secara konkret. Nah, pada akhirnya pelestarian budaya adalah tugas bersama dan melalui kolaborasi antara pemerintah, pengelola Taman Mini, komunitas budaya, serta generasi muda, juga Indonesia dapat terus hidup, berkembang, menjaga warisan budaya untuk masa depan. Sekian dari podcast kami. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.